Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke teori lagi ya. Setelah kemarin kita sempat praktek. Jadi seperti biasa ada teorinya, ada prakteknya. Nah, teori kali ini teman-teman, saya pengen bahas tentang jenis kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang trader. Jadi teman-teman, kalau kalian nggak sadar akan 4 hal ini, dipastikan akan terus buang uang. Jadi akan terus margin call, akan terus rugi besar, akan terus deposit terus yang akhirnya nggak menghasilkan gitu. Entah itu dalam jangka pendek atau bahkan dalam jangka panjang ya bakalan gitu-gitu terus gitu. Dan banyak sekali trader yang sudah trading bertahun-tahun, mereka juga belum sukses juga karena mereka tidak memiliki salah satu, salah dua, atau bahkan keempat kesadaran ini dia nggak punya gitu loh. Dan ini juga sangat erat ya kaitannya dengan psikologi trading. Oke, apa sih 4 jenis kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang trader? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Yang salah satunya adalah sadar tentang kemampuan saldonya. Oke, sebelum itu kita akan simak dulu ya. Simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk ikutan giveaway yang diadakan oleh broker XM di Instagram XM Indonesia ID, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Jadi dari tanggal 19 Maret sampai 25 April, caranya ada di sini ya, lengkap semuanya teman-teman. Like postingan, kemudian share, follow IG, komen nomor akun XM, kemudian taruh 3 jawaban yang benar dan tag 3 teman ya, pakai hashtag giveaway XM. Nah, nanti teman-teman ikutin sampai ini ya teman-teman, deposit $5 trading 1 lot ya. Nggak harus profit ya teman-teman ya, intinya ini buat syarat aja. Kemudian pengumuman pemenang adalah 30 April. Nanti hadiahnya menarik ya, ada di sini semuanya. Nah, teman-teman yang mau ikutan langsung aja ya, cek link Instagramnya di deskripsi video kali ini. Oke teman-teman semuanya, sadar akan kemampuan saldo. Artinya apa sih? Banyak orang yang nggak sadar teman-teman dengan saldo mereka. Yang akhirnya apa? Keinginannya itu tidak terpenuhi. Maksudnya gimana? Oke, dia punya saldo kecil $100, tapi dia pengen hasil jutaan. Artinya apa? Dia tidak sadar diri dengan saldo yang dia punya. Semakin kamu gak sadar akan kekuatan saldo kamu, maka semakin besar kemungkinan uang itu akan habis begitu saja. Kalau saya teman-teman, dalam praktek trading saya itu pakai lot 0,2 dan terakhir saya saldonya itu di atas $3.000, $4.000. Karena saya sadar teman-teman, dengan saldo $3.000 ya, saya pakai lot 0,2, saya masih mudah untuk setting SL ya, targetin kerugiannya, floatingnya agak longgar kayak gitu. Karena saya sadar gitu, dengan saldo segini, lot saya segini. Tapi banyak orang yang gak sadar dengan saldo $100 aja, dia pakai lot 0,1. Yang akhirnya apa? Sekali goyang ya habis semuanya. Gini teman-teman, modal kita dan keinginan itu harus apa ya? Sejajar gitu teman-teman. Kalau modalmu kecil, ya targetkan yang kecil-kecil aja. Gitu, itu maksud saya. Karena kalau modalmu kecil, nargetin gede, nggak bakalan kuat. Gitu. Kecuali saldomu ya gede. Saldomu katakanlah $10.000. It's okay. Kamu target profit sebulan katakanlah $500 ataupun $1.000. It's okay, masih agak make sense gitu. Ya enggak? Masih agak make sense. Bisa dapat 10% kadang. Kadang 5%, kadang 6%, 7% kayak gitu. Masih masuk akal. Tapi dengan orang yang punya $100 dan dia nargetin $1.000, itu udah gak masuk akal. Kalau kamu gak sadar akan saldomu berapa, dengan sadar diri kalian targetnya berapa, sampai kapanpun kalian akan cuma buang uang di market teman-teman. Jadi ini adalah kesadaran yang pertama. Kalau memang keinginanmu gede, gedein juga saldonya. Contoh, Bang, saya pengen $1.000 per bulannya.
Oke, minimal katakanlah nabung dulu ya, atau kumpulin uang dulu, modelnya 20.000. Maka ini sama dengan 5% targetnya. Masih masuk akal. Masih masuk akal teman-teman. Trading sebulan 5%. Kadang rugi ya masih masuk akal gitu. Tapi naik turun 5% sama rugi 5% itu masih masuk akal di rank segitu per bulannya. Itu ya, masih masuk akal banget. Jadi ini adalah kesadaran yang pertama. Tanyakan kepada akun tradingmu saldomu berapa dan lotnya berapa, keinginanmu berapa. Kira-kira kalau masih jomplang, iya pantas kamu rugi terus gitu. Karena apa? Antara saldo dan keinginan kita itu harus make sense ya, harus ketemu gitu loh teman-teman. Itu adalah kesadaran pertama yang harus dimiliki oleh seorang trader. Yang kedua adalah sadar diri bisa salah. Jadi teman-teman, ketika dalam analisa teman-teman, itu pasti benar 50%, ya, salah 50%. Dalam arti apa? Selalu ada kemungkinan untuk benar ataupun salah. Yang bahaya adalah ketika kita tidak sadar diri bisa salah. Contoh, oh ini mah udah dalam banget bang, gitu. Oh ini mah udah double bottom di bawah bang. Ini mah pasti naik gitu. Ini di time frame H4 udah double bottom, ini mah pasti naik bang. Gak bisa bro. Ketika kita gak sadar diri bisa salah itu bahaya banget. Yang ini apa? Karena kalian terlalu yakin, udahlah saldo saya cuma $100, udah full lot 0,1 bisanya. Maksimalin. Naik habis sekalian, turun naik dapat banyak sekalian, turun habis sekalian kayak gitu. Atau mungkin kalian sama sekali nggak nyangka kalau itu bakalan turun. Ini mah pasti naik. Nggak sadar kalau bisa salah. Itu bahaya. Jadi dalam kita melakukan entry teman-teman, selalu harus sadar diri. Kalau market itu pasti bisa naik dan juga pasti bisa turun. Artinya apa ketika seperti ini? Kita selalu menyediakan batasan-batasan yang jelas. Kalau profit gimana, kalau rugi gimana. Itu harus dipikirin gitu. Jangan sampai kita trading cuman yakin bener doang, gitu nggak bisa. Ini adalah poin yang kedua teman-teman. Sadar diri masih bisa salah. Saya aja yang udah trading di playlist nih. Ini yang prayoga ya. Playlist teknik trading forex ini ada 200 video. Setahu saya 99% saya kasih stop loss semuanya. Padahal saya sudah praktek ratusan kali yang di record ya. Yang gak di record itu saya sudah entry ribuan kali. Dan itu masih pakai stop loss. Sudah entry ribuan kali. Kalau teman-teman lihat, dulu juga pernah saya buka portofolio setiap awal tahun. Itu juga berkembang. Tapi teman-teman, sebagus apapun teknik, saya harus sadar diri masih bisa salah. Kalau kalian lupa ini, aduh, nanti bisa jadi uang kalian akan melayang teman-teman. Itu adalah kesadaran yang kedua. Pertama tadi sadar kekuatan saldo kita. Yang kedua adalah sadar bahwa analisa kita itu pasti bisa salah, pasti bisa benar. Selalu 50-50. Yang ketiga, kesadaran yang harus kita punya adalah sadar akan batasan untuk berhenti. Nah, ini banyak orang yang lupa batasannya di mana. Jadi kalau kalian mau trading itu harus ada batasan. Batasan itu bisa dibuat dengan beberapa hal. Misalkan batasan harian. Nah, ini bisa jadi hari ini batas ruginya berapa dan batas profitnya berapa gitu. Harus ada batasan yang jelas saat kita trading. Kalau kalian gak ada batasan yang jelas, nanti kalian overtrade ujung-ujungnya. Psikologinya ke bawah, entry terus. Berhentinya kapan? Kalau sudah margin call. Itu bahaya banget. Jadi teman-teman, kalau saya sendiri itu punya batasan tuh harian. Jadi sehari itu dalam satu akun gak bakalan lebih entry dari 2 kali. Dan bahkan kebanyakan akun saya itu sehari sekali. Itu kalau entry, kalau ada momen. Kadang 2 hari sekali kayak gitu. Intinya adalah teman-teman harus ada batasan untuk berhenti. Karena kalau kalian gak bisa berhenti, berhentinya adalah pada saat margin call.
Terserah kalian mau batasin pakai harian, misalkan entry berapa. Nah, batasan entry ya. Atau teman-teman pakai batasan, oh ya, hari ini misalkan trading, ya, saya akan berhenti jika rugi $50. Dan saya akan berhenti juga jika profit $200. Maka teman-teman sudah punya patokan yang jelas kapan harus berhenti. Karena kalau enggak, sudah rugi $50 trading lagi, rugi $100 trading lagi. Sehari itu teman-teman belum tentu marketnya bagus untuk kalian. Yang mana kalian udah rugi banyak hari ini, mungkin ribuan dolar, dan besok marketnya boom, bagus banget ini untuk masuk. Sayang teman-teman, waktu itu masih panjang. Jadi kalian batasin berhenti besok lagi, batasin berhenti besok lagi, kayak gitu. Ini adalah kesadaran yang ketiga. Sadar akan batasan kapan harus berhenti. Kalau teman-teman nggak punya itu, aduh, udah pasti babak belur akunnya. Nah, kesadaran yang keempat ini sebenarnya ada unsur kesadaran, tapi ada juga unsur ketelitian ya. Sadar akan peluang. Ini biasanya kejelian, ketelitian. Jadi teman-teman ketika buka market itu harus sadar, oh iya, ini peluangnya muncul. Ada double bottom, signal buy-nya muncul gitu. Peluangnya muncul nih. Dan ini bicara masalah teknik aja, ya. Kalau teman-teman bicara tentang peluang itu adalah tentang teknik. Ya, kalian sering-sering cek market, ya. Kalian analisa. Banyak orang yang nggak sadar kalau itu adalah signal. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena beberapa hal. Satu, kurang literasi ataupun kurang pengetahuan. Sehingga apa? Yang saat ini sebenarnya ada peluang untuk masuk buy, dia nggak masuk. Why? Karena dia nggak tahu gitu. Ya, sadar akan peluang ini harus didasarkan dengan pengetahuan yang cukup. Dan juga biasanya kalau nggak sadar itu biasanya kurang pengalaman di market. Jadi terus tambah pengetahuan, terus tambah pengalaman, jam terbang, terus praktek. Sehingga apa? Oh, ini biasanya kayak gini tuh naik bro. Ini waktunya masuk. Sadar. Dan orang lain ada yang nggak sadar itu. Karena dia nggak tahu dan karena dia belum pengalaman. Jadi kesadaran diri itu penting teman-teman. Yang pertama tadi apa? Kesadaran akan saldo kita. Ini hubungannya dengan money management. Ya. Kemudian yang kedua, kesadaran akan ini masih masuk ke materi money management. Sadar diri bisa salah. Yang ketiga, ini masalah psikologi dan disiplinitas, ya. Sadar diri akan batasan untuk berhenti. Dan yang keempat, ini masalah kejelian. Yakni sadar diri akan peluang. Kalau teman-teman sadar diri akan keempat hal itu, saya yakin teman-teman bisa sukses dalam dunia trading. Oke ya, kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.